Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Baik, seperti biasa, kalian isikan di kolom chat nama dan NPM ya untuk presensi pada pagi hari ini. Hari ini tidak ada tugas, jadi hari ini khusus untuk belajar, untuk review materi. Jadi hari ini tidak ada penugasan sama sekali. Oke. Ternyata untuk ujian akhir tidak jadi tanggal 21 untuk yang resminya. Ternyata memang tetap tanggal 28. Jadi kita masih agak longgar sebenarnya, tapi memang kita tinggal 2 kali pertemuan. Jadi informasi terlebih dahulu. Jadi minggu tenang itu tanggal 21 sampai tanggal 25. Kemudian UAS-nya itu ada di tanggal 28 sampai dengan tanggal 11. Jadi akhir Juni ya. Baru kemudian nanti libur semester, kemudian nanti di bulan September biasanya kita sudah mulai perkuliahan lagi, dan semoga besok kita bisa jadi untuk apa namanya perkuliahan campuran. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oke. Jadi campuran bisa ada yang tatap muka, ada yang di rumah. Semoga jadi seperti itu. Tapi mengingat sebenarnya untuk kasus COVID sendiri sampai saat ini juga belum bisa teratasi dengan baik karena ada beberapa daerah yang justru malah melonjak kasusnya. Cuman kalau kita perhatikan kita juga harus penyesuaian. Jadi kemungkinan tatap muka sudah akan dijalankan tentu saja dengan protokol kesehatan yang apa namanya ketat gitu ya. Oke. Nah, berhubung kita masih ada satu pertemuan lagi, yaitu di tanggal minggu depan ya, tanggal 17 Juni, maka tanggal 17 Juni itu kita gunakan untuk uji kompetensi yang kedua. Jadi uji kompetensi yang kedua untuk aljabar. Jadi materinya aljabar. Nah, nanti soal akan saya waktu pengerjaan adalah 24 jam. Nah, jadi begitu soal saya share 24 jam berikutnya. Jadi misal saya share 17 Juni pukul 7, maka paling lambat 18 Juni pukul 7 juga. Gitu. Itu untuk uji kompetensinya. Nah, kalau untuk apa namanya untuk UAS, jadi kalau untuk UAS-nya nanti waktu pengerjaannya juga 24 jam. Tapi nanti soal akan saya share pada hari itu juga. Jadi pada hari saat ujian paling lambat di hari berikutnya. Sama seperti pada saat uji kompetensi. Jadi nanti soal di-share pada jadwal yang sudah ditentukan. Waktu pengerjaan 24 jam juga. Oke, jadi oke. Putus nggak suara saya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Soalnya di sini peringatannya unstable, jadi masih bagus ya.
Jadi nanti kalau misalkan putus-putus nanti sampaikan aja supaya nanti mungkin akan saya ganti koneksinya. Jadi waktu pengerjaan nanti 24 jam. Nah, itu untuk teknis besok kita untuk UAS-nya. Sebelum kita review materi, saya sampaikan dulu untuk teknisnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teknisnya. Partisipannya sudah 34, ini berarti masih banyak yang belum hadir. Nanti jadi yang tidak hadir nanti tolong info ini disampaikan atau nanti ini saya sampaikan juga di WhatsApp grup ya. Oke. Nah, di uji kompetensi materinya tentang aljabar, jadi hampir sama seperti soal latihan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Tentu kemarin kalian mengerjakan sudah oke, sudah bagus-bagus gitu ya. Jadi ada yang benar semua setelah dicocokkan dengan kunci jawabannya? Siapa coba yang benar semua? Mungkin bisa klik raise hand yang ada di apa namanya? Bisa raise hand, klik emot raise hand. Siapa yang dari pengerjaannya dari nomor 1 sampai nomor 12 benar semua? Nggak ada sama sekali. Coba diberi emot raise hand. Tahu kan emot raise hand-nya ada di mana? Di reaction raise hand. Misalkan seperti ini. Nah, jadi siapa yang di reaction? Di reaction klik raise hand. Siapa yang benar semua? Masa nggak ada sama sekali? Atau mungkin malah belum dikoreksi, Bu. Oh, belum dilihat. Saya pikir sudah dilihat oleh kalian. Oke, karena kan ada dua, ada file PDF, itu kan mudah untuk mencocokkannya. Yang satu video, yang satu kan file PDF. Belum sempat ya? Oke. Oke, baik. Saya sudah klik lower hand kok masih belum. Oke, baik. Karena kita sifatnya adalah review, tadi saya sudah sampaikan, kita lebih ke diskusi dan tanya jawab. Jadi dulu di awal kita belajar tentang apa itu bilangan, gitu ya. Oke, saya ulang lagi. Beda nggak antara bilangan dengan angka? Siapa yang mau jawab? Bilangan dan angka itu sama nggak? Ayo. Bu, saya, Bu. Ada yang jawab nih? Saya, Bu. Siapa? Bu. Najamuddin, Bu. Oh iya, Mas Azam. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu beda, Bu. Kalau angka itu terdiri dari satuan gitu, Bu. Kalau bilangan bulat itu ada pembagian tertentu gitu, Bu, kayak bilangan bulat, bilangan cacah. Kalau angka itu hanya terpaku pada angka, misal angka 1, 2, 3 ya sampai itu tak terbatas, Bu. Oke. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mas Azam. Jadi bedanya di situ ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada yang punya pendapat yang berbeda? Jadi angka itu adalah lambang dari bilangan. Ya. Jadi yang kita lihat sehari-hari itu adalah angka. Kalau bilangan itu kita tidak pernah melihat bilangan. Ya tadi yang disampaikan ada bilangan bulat dan lain-lain. Nah, jadi bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 itu bilangan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang abstrak. Jadi kalau kita melihat 12 gitu, bilangan 12, nah itu terwakili oleh
kita disimbolkan, kalau kita tuliskan kan angka 1 dan angka 2 gitu kan. Nah, bilangan 1 kalau kita lihat angka 1. Angka 1 itu adalah tulisannya itu adalah simbol dari bilangan. Jadi yang kita tuliskan itu adalah angkanya. Nah, kita menuliskan bilangan dengan angka gitu ya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan, mengoperasikan, yang kita operasikan adalah bilangan. Jadi bukan angka ya. Kita bukan menjumlahkan bilangan kita bukan menjumlahkan angka 5 dan 6, tetapi kita menjumlahkan bilangan 5 dan 6 karena yang bisa dioperasikan adalah bilangan. Jadi angka itu adalah representasi dari bilangan atau simbol dari bilangan. Oke. Masih ingat di bilangan apa itu yang dimaksud dengan bilangan prima? Siapa yang mau jawab? Bilangan prima? Saya, Bu. Oke. Siapa tadi? Mungkin Bilangan prima adalah bilangan yang hanya tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Baik, benar sekali ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ingat, ada kata-kata tepat. Tepat memiliki 2 buah faktor. Nah, itu macam-macam bilangan ya. Kalau bilangan genap, apa itu bilangan genap? Saya, Bu. Ya, Mbak Deti. Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2 atau tidak bersisa. Oke, baik. Bilangan yang habis dibagi 2, artinya habis dibagi berarti tidak ada sisanya sama sekali ya. Itu adalah bilangan genap. Nah, kalau bilangan ganjil? Yuk, siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Nurholis, silakan. Bilangan ganjil adalah bilangan yang mempunyai sisa jika Mute, kepencet mute. Belum selesai, Mas Nurholis. Udah selesai toh? Bilangan yang mempunyai sisa. udah, Bu. Oh ya, oke. Kedengeran nggak, Bu? Dengar. Putus ya, Bu, di sini. Agak putus-putus suaranya Mas Nurholis, tapi dengar kok. Jadi Mas Nurholis menyampaikan bilangan ganjil adalah bilangan yang ketika dibagi 2 itu bersisa. Bersisanya bersisa 1 ya. Bersisa 1. Jadi ketika kita bagi 2 bersisa 1. Itu adalah bilangan ganjil. Bilangan rasional. Siapa yang mau jawab? Bilangan rasional? Yuk. Apa itu bilangan rasional? Siapa yang mau mencoba menjawab? Mbak Trisna. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam Bu. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk upper B, gitu ya Mbak Trisna? Iya. Oke. Bilangan ada kelanjutannya nggak? Cukup dengan upper B saja atau ada kelanjutannya? Dengan Ini yang error sinyal saya itu sinyalnya Mbak Trisna ya. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk upper B dengan A, B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi jangan sampai lupa ya, di belakangnya itu harus ada. Tadi mungkin Mbak Trisna sudah menjawab, cuman saya yang nggak kedengeran gitu ya.
Oke, jadi itu adalah bilangan rasional. Nah, kita ingat kembali, sebentar. Ketika kita melakukan penjumlahan di dalam bilangan, itu kan berarti kita bisa mengoperasikan, gitu ya. Kita bisa mengoperasikan. Bentar. Jadi mengingat kembali, dulu kita belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Oke. Kita ingat kembali, jadi kita penjumlahan dari mulai dengan bilang sesuatu yang konkret terlebih dahulu gitu kan. Kemudian penjumlahan bersusun itu juga kita bisa gunakan benda-benda yang konkret yang dulu pernah saya sampaikan, bisa dengan ini. Jadi mengingat lagi dulu yang kita pelajari seperti ini, jadi menyimpan supaya terlihat proses menyimpannya itu bagaimana gitu ya. Jadi ternyata karena di satuan tidak boleh melebihi 10, maka harus disimpan gitu kan. Maka di sini terlihat proses penyimpan. Begitu pula dengan pengurangan. Pengurangan itu juga pertama adalah dengan benda yang konkret, jadi ada yang hilang. Pengurangan identik dengan pengambilan. Kalau penjumlahan tadi identik dengan penggabungan gitu ya. Kemudian kalau dikurangi berarti kan ada proses meminjam. Nah, ketika dengan benda konkret seperti ini, kita benar-benar melihat meminjam yang biru ini adalah proses meminjam. Jadi karena satu itu tidak bisa kita ambil, kita harus mengambil dua, padahal satuannya cuma satu, berarti kita harus meminjam dari si puluhan, kita harus pecah menjadi blok satuan. Itu adalah proses menjelaskan pengurangan penjumlahan. Nah, bagaimana dengan perkalian? Ingat, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Oke, perkalian ketika 3 kali 5 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 atau 5 ditambah 5 ditambah 5. Yang pertama atau yang kedua? Coba dituliskan di kolom chat. Yang pertama atau yang kedua? Ketik aja 1 atau 2. Oke. Nah, masih banyak ya, ada yang jawab 1, ada yang masih menjawab ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, tapi mayoritas 2. Mayoritas itu belum tentu benar loh ya. Mayoritas belum tentu benar, tapi yang sedikit juga belum tentu salah. Ayo coba diingat-ingat lagi. 3 kali 5, jangan jadi 3 kali 5 itu adalah 3 kali 5. 3 kalinya 5. 3 kalinya 5. Berarti yang dijumlahkan, yang berulang adalah 5-nya. Oke, jadi yang benar adalah yang 2 ya. Yang 2. Jadi dia adalah hasilnya caranya adalah ini. Kalau yang ini nanti kita pakai menjadi 5 dikali 3. Karena kalian ingat minum obat 3 kali 1 itu kan 1 tambah 1 tambah 1. 1 pagi, 1 siang, 1 malam, gitu kan? Oke. Jadi 1 siang, 1 pagi, 1 malam. Oke, jadi benar yang 2 ya. Jadi itu. Terus kemudian bisa dengan lompatan ini 2, 2, 2. Nanti kalau di bilangan bulat, nah kemarin nanti coba saya bukakan lagi di bilangan bulat, nanti jadinya boleh dengan menggunakan langkah. Jadi gunakan kesepakatan depan belakang gitu ya. Kemarin juga sudah. Nah, ini kemudian ketika pembagian identik dengan membagi. Nah, sekarang yang
kalau kalian sudah paham dengan yang kemarin pembagian, itu kan pembagian itu berarti kita punya 12 permen gitu ya, kita bagikan ke 3 orang, masing-masing mendapat berapa. Maka kita ambil 3, berarti kan 12 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, sampai berapa kali supaya hasilnya 0. Ternyata sebanyak 4 kali, maka 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Kan kemarin seperti itu. Ini mengingatkan saja. Kalau mengingatkan kan nggak perlu menjelaskan sampai berulang-ulang. Tapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke. Nah, di situ sekarang saya mau tanya. Kalau 4 dibagi 0, oke saya tulis di sini. 4 dibagi 0 itu sama dengan berapa? Coba kalian tulis di kolom chat. Supaya enggak ini. Coba kalian tulis di kolom chat 4 dibagi 0 itu hasilnya berapa? Oke, 0, 0, 0. Yakin? 0. Banyak yang jawabnya 0. Yakin? 4 dibagi 0. Oke, saya punya 4 permen. Saya bagikan kepada, ada yang jawab nih, tak terdefinisi, ada yang jawab tak terhingga. Oke. Ya, kalian juga bisa membaca ya di tempatnya kalian masing-masing. Ya, oke. Jadi 4 dibagi 0. 4 dibagi 0 itu kita punya 4 permen mau dibagikan ke 0 orang. Masing-masing dapat berapa? Nah, berarti kan masing-masing dapat berapa kalau ada 4 permen mau dibagikan ke 0 orang, masing-masing dapat berapa? Yo, nggak bisa dilakukan. Ya nggak sih? Berarti jawabannya adalah tidak terdefinisi. Bukan tak hingga. Kalau tak hingga nanti jatuhnya itu adalah di limit. Tapi kalau kita hanya menentukan 4 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Nah, kalau 0 dibagi 4 itu sama dengan berapa? Yo, kalau 0 dibagi 4 silakan dituliskan lagi. 0 dibagi 4. Nah, 0 ya. Ini sepertinya sudah mantap jawabnya 0 gitu ya. Saya nggak punya apa-apa. Saya bagikan ke 4 teman saya. Masing-masing dapat berapa? Ya nggak dapat apa-apa. Artinya dia mendapatkan 0. Sebenarnya kalau kalian sudah di tingkatan kalian itu gampang. 4 dibagi 0 sama dengan berapa? Berarti kan kita mencari berapa dikali 0 yang sama dengan 4. Ada nggak? Nggak akan ada kan, maka di sini tidak terdefinisi. Nah, kalau yang 0 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? Berarti kan berapa dikali 4 yang sama dengan 0? Ya jelas ini jawabannya adalah 0, maka di sini 0. Ini kalau untuk kalian kan sudah jelas sebenarnya, cuman tadi agak kepleset aja yang pertama tadi jawabnya 0. Mungkin jadi lupa. Tetapi kalau untuk anak-anak ya tadi dengan seperti tadi saya punya 4 permen. Saya nggak ada yang mau dibagi. Masing-masing dapat berapa? Karena kan konsep pembagian seperti itu. Lah, ya nggak bisa dilakukan, nggak ada yang mau dibagi gitu kan. Makanya 4 dibagi 0 tidak terdefinisi. Tetapi ketika saya tuh nggak punya permen ya, tapi kok saya pengen bagi-bagi ke 4 teman saya ya, masing-masing dapat berapa? Ya masing-masing ya nggak dapat permen, artinya masing-masing nilainya adalah 0. Jadi beda ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, baik. Sudah oke, semua jawabannya 0, 0, 0, 0 sudah apa namanya? Sudah paham. Jadi tadi bedanya 0 sebagai, maka ketika kita mendefinisikan di bilangan rasional, ingat kan bentuknya A per B dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya 0, maka bilangan itu kan nggak ada hasilnya, alias tidak terdefinisi. Gitu ya. Maka di bilangan rasional selalu ditekankan A per B, AB bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Oke. Itu untuk pembagian, pengurangan. Nah, oke.
Oke. Itu untuk mengingat tentang operasi. Nah, setelah operasi, jadi di dalam pecahan pun juga ada operasi ya. Nah, nanti diingat lagi operasi pecahan, bagaimana menekankan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang kemarin sudah dibahas. Nanti bisa dibuka lagi videonya karena ada beberapa yang soal pembahasan dulu. Ada yang pembahasan, mungkin ada yang video nanti hanya berupa link, tidak saya publish, jadi ketika langsung masuk nggak ada, nanti bisa dicek di Google Classroom lagi gitu ya. Oke, itu untuk bilangan. Nanti jangan lupa untuk FPB dan KPK, jadi ada FPB dan KPK banyak ya. Nanti kalau di soal ujian yang bagian bilangan, nanti tidak semuanya saya keluarkan, jadi nanti saya lihat dari hasil kalian pada saat uji kompetensi 1 juga, nanti tidak semua saya keluarkan soalnya. Jadi nanti soal-soal itu mirip dengan di uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 untuk soal-soal UAS-nya, cuman nanti mungkin ada beberapa yang berganti bilangan gitu, dan tidak semua yang ada di uji kompetensi itu nanti saya keluarkan. Jadi nanti saya nilai, saya beri koreksi benar salahnya nanti supaya kalian untuk mengkoreksi lagi. Jadi semoga, saya janjinya kemarin minggu ini ya, ternyata belum selesai untuk semuanya. Nanti langsung saya keluarkan bersama-sama nilainya. Jadi semoga minggu depan sudah ada. Nah, jadi oke. FPB, masih ingat dengan FPB itu apa? Coba saya ingin melihat di kolom chat, coba dituliskan definisi FPB. Kadang-kadang kalau ngomong agak putus-putus sih, saya coba lihat kalian tuliskan aja di kolom chat. Nanti baru kalau yang sudah nulis nanti saya panggil, saya tanya. FPB, seingat kalian apa FPB itu? FPB dari 2 buah bilangan. Oh, nggak ada yang mau nulis. Oh, ada. Oke, faktor persekutuan terbesar. Itu kepanjangannya, Mbak Anissa. Kalau definisinya apa? Ada yang masih ingat? Bilangan, nah, Mbak Nur Azizah, bilangan bulat positif terbesar yang habis dibagi kedua bilangan tersebut. Benar ya? Ya. Oke, Mbak Nur Azizah. Oke, jadi kuncinya positif terbesar dan habis dibagi. Oke. Nah, itu FPB. Jadi positif terbesar dan habis dibagi. Nanti bedanya di KPK. Nah, kalau KPK apa? Ya, siapa yang mau cepet-cepetan nulis di situ definisi dari KPK tuh? Masih bisa dituliskan di kolom chat soalnya, jadi saya minta tuliskan aja. Positif terbesar dan habis dibagi itu FPB. Kalau KPK? Sebentar. Kok saya nggak ada yang protes nih? Habis dibagi. Habis membagi loh, Bu. Nah, betul. Salah ya. Jadi, kalau FPB itu terbesar, terus habis membagi karena dia faktor. Kalau KPK terkecil, habis dibagi karena dia kelipatan. Nah, Mbak Nola juga menyampaikan kelipatan yang sama yang dimiliki 2 bilangan, tapi yang terkecil, gitu ya. Maka kalau FPB itu kata kuncinya adalah terbesar dan habis membagi. Artinya bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi keduanya. Kalau KPK bilangan bulat
positif terkecil yang habis dibagi keduanya. Oke, saya bukakan dulu tentang FPB dan KPK. Oke, saya share. Ini Bang coret-coretannya penjelasan FPB dan KPK. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya tadi 0 dibagi 2 sama dengan 0. Oke. Nah, oke, nah di sini kata kuncinya ini. Positif terbesar, kemudian habis membagi, gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika kita mencari, ini kan ketika kita mencari bilangan faktor persekutuan terbesar dari 84, 198, 210 kan sebenarnya kita mencari bilangan bulat positif yang sama kan ada ini, terus ini, kemudian 6. Masih ada lagi nggak ada? Berarti kan 1, 2, 3, 6 ini kan habis membagi 84, 198, dan 210. Nah, ini berarti ketiga bilangan ini habis membagi ketiganya, ada 4 bilangan. Cuma yang ditanyakan adalah yang terbesar, maka kan bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi. Kalau dalam hal ini 3 berarti ketiganya. Nah, bagaimana dengan KPK? Kita lihat KPK-nya. Nah, KPK itu kan berarti kita menemukan kelipatan. Nah, mungkin masih ada lagi kelipatan. Nah, kelipatan ini kan sebenarnya dia bisa dibagi oleh ketiganya. Jadi kalau yang FPB tadi bisa membagi, kalau yang ini bisa dibagi bilangannya. 180 kan dibagi 10 bisa, dibagi 12 bisa, 180 dibagi 18 bisa. Kalau 70 kan hanya bisa dibagi 10, tidak bisa dibagi 12, tidak bisa dibagi 18. Maka dia bukan kelipatan persekutuan. Jadi persekutuan itu bilangan yang habis dibagi oleh ketiganya. Karena diminta yang terkecil, nah berarti kan bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi ketiganya. Gitu ya. Jadi tadi kata kuncinya itu untuk FPB dan KPK. Oke, sampai di sini untuk bagian bilangan ada yang mau ditanyakan nggak? Dulu pernah dibahas nggak yang soal uji kompetensi yang pertama? Lupa? Lupa Bu, kita tuh kuliahnya ada 9 mata kuliah loh Bu. Gitu kan jadinya lupa. Tapi sepertinya belum. Oke, saya bukakan dulu ya. Pertemuan di pertemuan 8. Oke. Kita buka lagi, mengingat dulu uji kompetensinya gitu kan. Nah, ini ya dulu soalnya. Kalian masih ingat nggak? Nah, jadi kan yang ini diminta bilangan prima itu apa? Tadi udah saya tanyakan ya, bilangan rasional apa? Ini bisa lah, soal seperti ini bisa. Oh, udah pernah dibahas ini sepertinya. Yang ini jadi lebih ke sifat-sifatnya gitu ya. Jadi kenapa ketika negatif P ditambah negatif Q akan sama dengan negatif dari P ditambah Q? Oh, kalau ini sama dengan negatifnya, masih ingat kalian inverse, berarti suatu bilangan apabila ditambahkan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah 0. Nah,
Kalau ini tuh sama, berarti inverse dari negatif P ditambahi adalah P ditambahi. Ya kan? Ini kan berkebalikan, ya enggak? Nah, maka kalau ini itu sama dengan ini, harusnya ketika ditambahkan, tadi ini ditambahkan dengan inversenya harusnya sama dengan 0. Maka kita membuktikan itu kalau ditambahkan sama dengan 0. Nah, ini ada yang berubah di sini. Sifat apa ini? Masih ingat enggak? Sifat apa? Yang B? Kalau dari P plus Q, ya? Komutatif. Komutatif, Mas. Siapa tadi? Farhan ya? Iya. Oke. Komutatif. Komutatif. Benar ya, Mas Farhan? Oke. Dari Q ditambah P yang tadinya seperti ini, bentuknya berubah jadi seperti ini. Berarti ini sifat apa? Oh, ternyata kurung-kurungnya pindah. Berarti dia sifat? Asosiatif. Oke, betul. Mbak Woro, Mbak Deti, dan lainnya tadi asosiatif. Nah, akhirnya yang ini, yang tadinya negatif ditambahi berubah jadi 0. Berarti ini sifat apa? Inverse penjumlahan. Yakin, identitas penjumlahan. Ini ke sini loh. Inverse penjumlahan. Ya, betul Mas Dino, inverse penjumlahan. Dan siapa yang lain ya menjawab? Oke. Nah, baru di 0 ditambah P menjadi P. Nah, itu sifat apa? Identitas penjumlahan. Ya, betul Mbak Sanca, identitas penjumlahan. Atau siapa tadi yang jawab? Oke, betul ya. Nah, di sini lagi sama dengan 0 berarti sifat dari inverse penjumlahan. Oke, gitu ya. Jadi masih ingat ini tentang sifat-sifatnya. Kemudian yang nomor 3 dengan penjelasannya. Jadi 5 dikurangi negatif 3. Ini ada yang boleh dengan langkah, nanti masih diingat lagi. Yang kedua bisa dengan kartu. Kartu positif, kartu negatif. Yang ini juga sama, bisa dengan memasukkan mengeluarkan kotak yang dulu nanti videonya bisa dibuka lagi itu di pertemuan berapa. Kemudian bisa juga dengan yang garis bilangan. Nah, kemudian yang nomor 4 ini tadi kita sudah bahas. Jangan sampai jawabnya jangan cuman kepanjangannya ya, jadi penjelasannya. Yang nomor 5 ini yang perlu diingat, FPB dari 2 buah bilangan itu pasti ada. Walaupun itu adalah bilangan 1. Ya. Ini FPB-nya ada yang jawab tidak ada, padahal sebenarnya FPB-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, kemudian masih ingat yang rasional, irasional. Ini bilangan apa ini? Yang A. Rasional, irasional? Irasional. Irasional, betul. Irasional, karena dia tidak berulang. Kalau yang B, irasional atau rasional? Rasional. Rasional, oke, betul. Nah, nanti yang bisa diubah ya. Kemudian ini ilustrasi, berarti pakai yang kotak-kotak atau boleh yang lain. Oke. Kemudian, nah ini lebih dari 1/5 kurang dari 1/3. Ini kemarin ada beberapa yang keliru memahaminya. Jadi berarti kan ini kalau 2 buah bilangan berarti kan kita samakan penyebutnya saja, sama-sama per 15. Berarti kan ini 3/15 dan 5/15. Berarti yang ada di antaranya siapa? 4/15. Atau boleh juga, ini kan 0,2, di sini 0,33 misal.
Di sini saya mau jawabnya 0,25 boleh Bu? Boleh jawabnya. Atau 1/4 masuk ke situ boleh. Jadi ada yang jawab 4/15 itu juga benar. Jawab 1/4 itu juga benar. Nah, ini kalau ini menjadikan pernyataan ke dalam bentuk yang sederhana. Berarti kan 2,75/100. Nah, kalau yang atas mau dihilangkan komanya harus dikali 100, yang bawah juga dikali 100. Berarti 275/10.000. Baru nanti disederhanakan. Kalau yang B itu karena 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0 ya, maka nanti hanya mengerjakan yang bagian depan. Oke, nah nggak susah toh kemarin pas uji kompetensi yang pertama. Nah ini seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kalau pada saat belajar, kemudian kalian ada yang mau ditanyakan, boleh ya nanti bertanya ke saya. Kemudian setelah selesai bilangan, kita akan ke aljabar. Di aljabar itu kalian mengingat lagi apa yang dimaksud dengan variabel, konstanta, kemudian penjelasannya. Oke, saya bukakan untuk apa namanya? Sebentar. Yang kemarin pembahasannya itu sudah meliputi semuanya. Nah, ini ya. Oke. Kalau seperti ini, yang di variabelnya yang mana? Variabelnya siapa? Di 2X ditambah 4 sama dengan 9. X. X. Betul. Koefisiennya yang mana? 2. 2, betul. Konstantanya? 4 dan 9. Betul, 4 dan 9. 4 dan 9 itu adalah konstanta. Jadi konstanta itu yang tidak mengandung variabel. Nah, diingat lagi di dalam ketika kita mengerjakan itu bukan pindah ruas ya, tapi yang ada kedua ruas dikurangi bilangan yang sama atau dibagi bilangan yang sama atau dia ditambah dengan bilangan yang sama. Oke. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalian kalau mengerjakan langsung kan ya nggak apa-apa, kalian mengerjakan di ininya pindah ruas, tapi kalau ditanya alasannya adalah kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama. Oke. Kemudian kalau langkahnya yang perlu hati-hati adalah ketika kalian menghitung di sini, karena kemarin saya juga ketika terburu-buru itu nanti negatif di sini min 2 dikalikan positif 2 itu kan harusnya min 4, karena kalau saya terburu-buru di sini jadinya positif 4. Nah, jadi di dalam aljabar ini mengasah kemampuan kalian kemarin pada saat operasi bilangan itu sudah oke atau belum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua lagi ketika kita punya soal cerita itu adalah bagaimana kita menerjemahkan dari cerita. Jadi
kalimat-kalimat itu pasti bisa diterjemahkan seperti ini. Usman memiliki uang 3.800 lebih banyak dari uang Ardi. Itu kan berarti kalau kita terjemahkan artinya uang Usman itu adalah Y ditambah 3.800 ketika kita memisahkan uang Ardi adalah Y. Kemudian ketika dijumlahkan uangnya 10.200 itu kan kunci lagi. Maka jadilah pernyataan yang kedua. Jadi bagaimana Anda membaca soal seperti ini? Yang ketiga itu kan juga gitu. Keliling persegi ini kata kuncinya, luas keliling persegi itu kan sudah bisa digunakan untuk mencari perseginya. Nah, ini kan anak SD juga, tapi kan kalau anak SD tidak memakai variabel-variabel begini sih, dia langsung, oh kalau kelilingnya 32 berarti 4 kali sisinya tuh 32, sebenarnya gitu. Tapi kalau kalian mau menerjemahkan ke dalam kalimat matematika ya jadi seperti ini. Kalau anak SD ya mengerjakannya kadang tidak secara matematis formal gitu ya, jadi mereka punya cara sendiri, tapi akhirnya ketemu sisinya adalah 8. Nah, kalau yang ini ingat kemarin ketika dibagi dengan negatif ya, negatif P misal kurang dari negatif setengah, maka tidak bisa kita langsung P kurang dari setengah. Jadi itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia harusnya berubah menjadi lebih dari. Kenapa? Karena sebenarnya kita mengubah begini kan, kedua ruas sama-sama ditambah setengah, kemudian kedua ruas sama-sama ditambah P. Nah, setengah kurang dari P itu kan bisa dituliskan dengan P lebih dari setengah juga. Nah, itulah kenapa kalau dibagi negatif itu tandanya harus dibalik, karena sebenarnya dia seperti ini. Nah, ini hati-hati ketika pertidaksamaan. Kalau menyelesaikan dengan ini, kalian besok ketika di ujian, ketika tidak diminta untuk mengerjakan secara substitusi, gitu ya enggak. Tapi kalau hanya soal seperti ini, kalian bebas mau kerjakan full eliminasi atau eliminasi substitusi seperti contoh saya ini boleh. Tapi kalau Bu, saya senangnya dieliminasi semua karena lebih enak daripada seperti ini, oke, nggak apa-apa. Jadi dieliminasi semua. Nah, terus nomor 6 ini juga ini kata kuncinya ada 2. Jumlah 2 bilangan sama selisihnya. Nah, kalimat yang pertama jadi ini, kalimat yang kedua jadi ini. Jadi, di soal itu pasti kalian harus menentukan kata kuncinya. Nomor 7, kata kuncinya ini dan ini. Kemudian nomor 8, nah ini sudah saya kotak-kotai nanti seperti itu. Yang persamaan kuadrat. Itu nomor 7 nggak kebalik ya, Bu? Masukin X sama Y-nya. Misalkan, oh, yang mana, Mbak? Oh iya, betul. Nah, betul. Nah, ini 2.400 ya harusnya. Ini 1.800. Ya. Iya, betul ya. Nah, ini enaknya. Kemarin saya buat video itu ya, jadi kalau saya salah nggak ada yang protes. Ya, ngomong sendiri toh. Tapi dikerjakan ternyata memang saya juga masih manusia biasa. Kemarin karena sudah terburu-buru, sudah sore itu bikinnya ini ternyata keliru. Oke, pantesan kok seperti jawabannya kayaknya bukan ini deh. Jadi berapa ini hasilnya? 6.000. 6.000. Ya, 6.000 ya. Saya tuh ingatnya kunci jawabannya bukan 6.600 tapi kok 6.000. Oh ya, oke. Nah, berarti kalian teliti ya. Ini yang benar yang ini. Oke. Ya, jadi bagi kemarin jawabannya yang benar adalah 6.000. Nah, ternyata ini ngerjakan sampai sini. Ini contoh kalau kalian nggak teliti. Saya juga bisa nggak teliti. Jadi ketika kita sudah mengerjakan, sudah benar, ketemu X-nya, ketemu Y-nya. Giliran masukkan di sini salah. Nah, ini kan kalau soal pilihan ganda, bisa jadi dua-duanya ada jawabannya semua. Iya kan?
Nanti kalian salah pilih jadi jawabannya adalah salah. Oke. Nomor 8 seperti ini. Jadi kalian sambil memperhatikan pekerjaan kalian kemarin ya, mungkin bisa sambil dilihat. Nomor 9 itu X-nya 8, nomor 10 itu ketemu. Kalau difaktorkan ada yang negatif, ada yang positif. Karena yang diminta itu ukuran, ya ambil yang positif. Itu 11, kemudian panjangnya adalah 11 ditambah 6. Kalau ini karena diminta mencari 3x1 dengan x1 lebih dari x2, maka setelah ketemu akar-akarnya, kita harus pilih mana yang besar. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ada di videonya. Nah, sekarang kan sudah ada yang sambil melihat, mungkin sekilas sudah melihat, sudah bisa menentukan siapa yang benar semua di tugasnya kemarin. Silahkan raise hand. Kan sudah sambil buka ya. Silahkan raise hand, saya pengen tahu loh. Benar semua. Mbak Anissa benar semua nggak? Enggak, Bu, yang nomor 5 salah bagi juga. Oh, yang nomor 5 salah bagi. Berarti kurang teliti ya. Mbak Aziza benar semua? Mbak Nur Azizah belum di-unmute. Udah ngomong belum sih ya? Kenapa, Bu? Udah benar semua? Tadi sepertinya sambil buka-buka pekerjaannya. Sepertinya iya, Bu. Oh iya, oke, alhamdulillah benar ya. Mbak Deti? Tidak, Bu, salah ya nomor 7. Nomor 7 salah apa? Yang menentukan beban sama bukunya. Maksudnya XY-nya atau? Ya, XY-nya, Bu. Yang kan nggak apa-apa dibalik. Yang penting tetap hasilnya itu, Bu. Hasilnya. Oh, hasilnya. Oke, salah bagi mungkin ya? Oke. Oh ya, oke. Tapi sudah paham ya kelirunya di mana. Mbak Nurdiah Rahmawati. Benar semua nggak? Saya acak ya ini panggilnya. Yang kelihatan di tempat saya. Mungkin sinyalnya nggak bagus ya. Mbak Mariza? Mbak Cahya? Ada beberapa yang salah, Bu. Salahnya kenapa? Keburu-buru ngitung ya? Kemute. Yang nomor 10 itu belum dijumlahin, Bu, ukuran panjangnya. Oh, baru ketemu X-nya tok ya? Iya. Oh ya, nah itu terburu-buru itu ya gitu. Saya aja yang ngerjakan aja yang ngasih soal aja tadi ada yang keliru ya. Oke, nggak apa, tapi yang penting kalian paham konsepnya. Bu, mau tanya. Oke, silahkan Mbak Rizky. Bu, yang nomor 5B itu loh, Bu. Kan itu yang 3X plus 2Y sama dengan 9, terus yang bawah kan 9X min 8Y sama dengan min 8 kan? Kalau itu min 18. Saya bikin soal baru ya. Ya. Betul. Betul ya, Mbak. Oh, berarti ini perlu dibahas ini yang satu itu. Nah, berarti teliti Mbak Rizky. Saya kok jawab pakai min 18 ya? Nah, berarti kalau pakai, coba kita kerjakan kalau yang pakainya min 8 ya. Ini berarti soal, saya bikin soal sendiri. Oke, kita buat kali 3 kali 1 ya. Jadi 9X ditambah 6Y sama dengan 27.
9X dikurangi 8Y sama dengan negatif 8 ya. Kemudian kita kurangkan. Sebentar. Kok jawabannya benar, Mbak? Punya saya juga sama, Bu, jawabannya. Iya, soalnya... Iya, jawabannya sama, Bu. Mungkin itu salah kasih satu angka. Kok bisa ya? 27 ditambah 18 itu harusnya 45. Saya mengerjakannya masih 35, berarti benar. Oke, berarti jawabannya tetap benar ya. Cuman ininya yang salah. Oh. Ya, ada-ada saja. Ternyata saya memberi angka 1. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Rizky koreksinya. Berarti untuk teman-teman nanti yang ada di pembahasan bisa diperbaiki. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi kira-kira tadi sudah kita bahas dari awal sampai akhir selama 1 semester kita belajarnya itu. Nanti besok di semester berikutnya kalian akan kuliah matematika 3. Jadi matematika 3 itu tentang geometri. Geometri ya, bukan trigonometri, karena kadang kalian geometri langsung gitu. Itu trigonometri yang itu tuh trigonometri. Kalau geometri itu masih yang ada persegi panjang, luas, volume gitu, satuan ukuran, itu kita belajar geometri di situ. Tapi biasanya kalau di matematika 3 nggak ketemu saya sih. Saya nanti sudah kembali lagi ke matematika 1 karena bareng tuh itu matematika 2 dan matematika 3. Saya spesialisasinya banyak karena sudah banyak mengajar matematika 1, saya nggak ke matematika 3. Dulu sih saya juga ngajar matematika 3, tapi pembagiannya sekarang saya jarang ke matematika 3. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak lagi? Kok ini cuma 30? Oh, silakan Mas Kholis. Bu, kalau misalnya yang nomor tadi yang nya itu 5/2, itu kalau dijadiin pecahan campuran itu berapa nggak sih, Bu? Karena saya jadiin pecahan campuran. Oh, nggak apa-apa, boleh, itu tetap benar. Jadi 2,5 gitu kan? Iya, Bu. Oke, itu tetap benar, itu kan nggak mengubah nilai, jadi hanya bentuk lain aja. Nanti mungkin ada yang nulisnya 2,5 gitu juga nggak apa-apa. Ada yang nulis 21/2 gitu juga boleh. Gitu ya Mas Kholis. Terus nanya lagi, Bu. Oke, silakan. Untuk nomor 1 itu yang B itu, Bu. 2 terus dalam kurung X. Nah, itu tuh ngerjainnya itu nggak kurang dulu tau, Bu. Yang mana? Yang nomor ini? Yang nomor 1. Yang dikurang dulu yang gimana maksudnya? Ya, 4 dikurang 2 dulu gitu, Bu. Oh, ya enggak. Kurang dulu. Oh, enggak. Kan ini iya. Oh, ini kan jadi satu kesatuan perkalian. Nah, jadi oke, ini saya ingatkan lagi ya, operasi campuran. Kalau ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kerjakanlah dari yang paling depan kalau nggak ada kurungnya. Oke, ini sepertinya kita juga agak terlewat bahas. Misalkan, saya punya 3 ditambah 4 dikali 2. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? 4 kali 2-nya. Nggak ada kurungnya. 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 dulu. Nah, jadi kalau ini seperti ini pun juga sama. Ini kan perkalian, maka kerjakan perkaliannya dulu. Jangan dikurangi dulu. Jadi 3 ditambah 8. Gitu ya. Tetapi kalau seperti ini, 3 ditambah 4 dikali 2, tapi ini ada kurungnya. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? 3 ditambah 4. Tuh, jadi yang dikurung terlebih dahulu, berarti 7 dikali 2. Jadi, mana yang dikurung, terus kalau pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan itu kekuatannya sama. Mana yang paling depan. Jadi kalau ini ada dua-duanya, mana yang paling depan.
kali dengan bagi juga sama. Mana yang paling depan kalau tidak ada kurungnya. Kurung itu menggugurkan semua. Jadi begitu ada tanda kurung berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Jadi kan sebenarnya dia kan gini. Ya enggak? Nah, jadi kalau nanti dikerjakan ditambah dulu itu sudah jadi hal yang berbeda karena nggak ada kurungnya. Jadi ini tadi nggak ada kurungnya. Oke. Jadi kerjakan yang ini dulu. Jadi kenapa kok kali dulu? Ya perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Maka ya dipecah jadi disamakan, kan nggak bisa kalau penjumlahan disamakan dengan perkalian. Yang ada perkalian disamakan dengan penjumlahan, pembagian disamakan dengan pengurangan. Maka kalau tambah dengan kali, tambah dengan bagi, ya tetap bagi dulu. Jadi dua hal ini yang didahulukan, yang ini yang nomor 1, ini baru yang nomor 2. Tetapi kalau dua-duanya bertemu, mana yang paling di depan? Gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Mas Kolis? Bisa Bu, bisa. Ya, jangan sampai keliru lagi ya. Itu yang pecahan campuran. Ya kemarin kita memang juga terlewat itu. Pecahan campuran perlu diingat-ingat itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya nggak ada. Mas Adam udah nggak mau nanya. Takutnya melebar banget, Bu, waktunya. Takutnya melebar banget. Oke, baik. Kalau tidak ada yang apa gimana? Siapa? Mas Kolis? Bu, jangan sing nomor 12 ini yang titik ini kok -1-nya pas apa ditulis pas apa itu himpunan penyelesaiannya kok nggak ada minunya, malah 1 itu kurang min kayak Bu. Oh ya, oh lah, orang terburu-buru itu ya memang jadi keliru-keliru ya. Oh iya Mas, betul. Ini ya kurang -1, betul Mas. Makasih Mas Kolis koreksinya. Oke, jadi terburu-buru saya lupa nuliskan -1. Oke, baik, ada lagi. Kalau tidak ada, kalau nggak ada, berarti ya sudah gitu ya. Kan jangan mengada-ada, kalau nggak ada ya nggak usah diada-adakan, kan gitu. Tapi kalau kalian nanti belajar, kalau kalian belajar kemudian menemukan ada yang kok ini kok masih kurang pas, ini aja ya, WA aja ya. WA pribadi juga boleh. Kalau kalian misalkan sungkan karena di grup pribadi juga boleh. Kemudian minggu depan di hari Kamis itu saya akan share soal uji kompetensi yang kedua. Nanti kalau kalian ada yang masih tidak bisa dipahami, nanti sampaikan aja di WA grup. Nah, ada soal yang belum jelas misalkan, atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan WA pribadi nggak apa-apa di hari Kamis itu ya. Masih akan virtual meeting lagi atau berarti ini yang terakhir? Terakhir ya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Fadia. Berarti hari ini nggak ada tugas ya, Bu? Oh, nggak ada. Hari ini kalian free, nggak ada tugas. Jadi nggak ada tugas yang harus dikumpulkan. Besok aja hari Kamis langsung uji kompetensi. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Fadia. Jadi presensi untuk hari ini, pertemuan hari ini adalah yang hadir di Zoom hari ini. Kecuali nanti kalau yang ada yang kendala sinyal atau apa, tapi sepertinya sudah banyak kok yang hadir. Jadi yang sudah, tadi ya yang lupa belum nuliskan nama dan NIM, NPM di kolom chat, silahkan jangan lupa karena nanti saya rekap di situ. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih sekali semangatnya selama 1 semester ini mengikuti perkuliahan, meski kita dalam kondisi yang
tidak begitu baik ya, karena dengan kendala sinyal, dengan kendala waktu dan sebagainya, kita harus melaksanakan perkuliahan supaya tetap tercapai apa tujuan dari kompetensi yang diinginkan dari perkuliahan Matematika 2. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan ini mungkin masih banyak kekurangan, masih belum bisa menjelaskan melayani kalian dengan baik. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa dipertemukan lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi, bisa melaksanakan tatap muka, atau mungkin kita bisa bertemu di perkuliahan yang lain, atau nanti besok kalian pada saat nyusun skripsi, ketemu pembimbingnya saya. Nah itu skripsi kapan ya? Masih 3 tahun lagi ya? 2,5 tahun lagi lah ya kalian sudah skripsi. Bu, kita tuh baru semester 2 diajak ngomong skripsi, nggak apa-apa, namanya visioner itu ya. Oke. Baik. Saya doakan kalian besok ketika mengerjakan semua ujian akhir, baik itu matematika dan juga perkuliahan yang lain, bisa diberi kelancaran, kemudahan, jadi dijernihkan pikirannya supaya bisa menjawab soal dengan baik, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kalian mendapatkan nilai atau indeks prestasi ya, IP-nya itu baik begitu. Dan tentu saja bekal selama 1 semester ini semoga bisa menjadi bekal kalian, modal kalian besok ngajar di SD. Tentu saja ini hanya sebagian kecil, tapi mungkin sudah banyak beberapa yang semoga bisa mencerahkan, oh ternyata penjumlahan seperti itu, oh ternyata pembagian begitu, oh ternyata ketika kita mengerjakan persamaan pindah ruas itu tidak hanya sekedar pindah ruas, ternyata itu adalah hal yang lain yang akhirnya secara mudahnya itu pindah ruas, padahal ternyata mengurangi, menambah, mengali, membagi bilangan yang sama. Kemudian kenapa pecahan itu dikalikan pembagian pecahan itu kenapa sama dengan dikalikan kebalikannya. Kemarin kita sudah membahas itu. Jadi beberapa hal itu semoga besok bisa menjadi bekal kalian menjadi guru SD yang baik, guru SD yang profesional, yang kompeten, begitu ya. Baik, terima kasih dari saya. Dan kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di WhatsApp group untuk minggu depan sampai minggu-minggu berikutnya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Sama saya akhiri ya. Nanti rekamannya saya share kalau ada yang mau beli. Oke.